Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sonia Ma'asyarah dengan NIM 25096266013 dari Prodi PGMI Unihams Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang Ulumul Quran Part 2. Yang pertama, sejarah turunnya Al-Quran. Peristiwa Nuzulul Quran terjadi pada malam Jumat 17 Ramadan di Gua Hiro tahun ke-41 dari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Menurut Muhammad Abdul Azim Al-Zarqani, Al-Quran diturunkan dengan 3 tahapan. Yang pertama, langsung menyeluruh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Lauhul Mahfuz. Yang kedua, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Yang ketiga, dari Baitul Izzah ke dalam hati Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Menurut Mana Al-Qotton, terdapat 2 madhab pokok di kalangan para ulama di seputar pemahaman tentang proses turunnya Al-Quran. Yang pertama yaitu pendapat Ibnu Abbas dan sejumlah ulama bahwa yang dimaksud dengan turunnya Al-Quran ialah turunnya Al-Quran secara sekaligus ke Baitul Izzah. Selanjutnya, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap selama 23 tahun sesuai dengan sebab-sebab terjadinya sejak beliau diutus sampai wafatnya. Yang kedua, pendapat yang disandarkan pada Al-Sya'bi bahwa permulaan turunnya Al-Quran dimulai pada Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Sesudah itu turun secara bertahap sesuai dengan peristiwa yang mengiringinya selama kurang lebih 23 tahun. Dengan demikian, Al-Quran hanya memiliki satu macam cara turun, yaitu turun secara bertahap kepada Rasulullah SAW. Di samping 2 pendapat mayoritas tadi, terdapat lagi pandangan-pandangan yang lain, yaitu yang pertama, pendapat yang menyebutkan bahwa Al-Quran diturunkan ke langit dunia pada 20 malam kemuliaan atau Lailatul Qadar, yang setiap malam tersebut ada yang ditentukan oleh Allah untuk diturunkan setiap tahunnya, dan jumlah untuk 1 tahun penuh itu kemudian diturunkan secara berangsur-angsur kepada Rasulullah SAW. Nah, yang kedua, ada juga sebagian ulama yang berpandangan bahwa Al-Quran turun pertama-tama secara berangsur-angsur ke Lauhul Mahfuz, kemudian diturunkan secara sekaligus ke Baitul Izzah, dan setelah itu turun sedikit demi sedikit ke Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, masalah pengumpulan Al-Quran. Pada masa Rasulullah, Al-Quran masih berbentuk suhuf, yaitu masih ditulis di atas batu, pelepah kurma, kulit hewan, atau di tulang hewan. Pada masa Kekhalifahan Abu Bakar terjadi suatu pertempuran besar di Yamamah, yaitu pertempuran antara kaum muslimin dengan kaum murtad pengikut Musailamah Al-Kadzdzab, yang mengakibatkan banyak sekali sahabat yang gugur. Jumlah penghafal Al-Quran yang gugur mencapai 70 orang. Sebagian ahli sejarah mencatat penghafal Al-Quran yang gugur mencapai 500 orang. Nah, untuk penjelasan selanjutnya mengenai proses pengumpulan Al-Quran hingga pembukuannya sudah aku jelaskan di videoku yang part 1. Nah, selanjutnya adalah qiraah atau macam-macam cara membaca Al-Quran. Kenapa ada bermacam-macam cara baca? Karena Nabi Muhammad SAW mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat dengan beragam dialek Arab. Lalu masing-masing sahabat mewariskan cara bacanya kepada murid-murid mereka. Ada 7 macam cara membaca Al-Quran yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabat. Lalu diteruskan secara turun-temurun melalui para imam qiraah atau yang biasa kita sebut dengan qiraah sab'ah. 7 imam qiraah yang terkenal yaitu 1. Imam Nafi, Ibnu Katsir, Abu Amr Al-Bashri, Ibnu Amir Asy-Syami, Imam Asim, Hamzah Az-Zayyat, dan Imam Al-Kisai. Dari 7 imam ini, bacaan yang paling banyak dipakai di dunia, termasuk di Indonesia, adalah qiraah Hafs an Asim, yaitu bacaan yang diriwayatkan oleh Imam Hafs dari gurunya yaitu Imam Asim. Kenapa pakai qiraah ini? Karena digunakan dalam mushaf standar Madinah dan mushaf Indonesia. Jadi, semua qiraah itu benar dan sah, hanya berbeda sedikit dalam cara membaca. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.